kalau misalnya apalagi terutama anak aku yang ketiga dan keempat tuh kan usianya jaraknya dekat, paling sering kelahi ya, anak laki tahu sendiri bener-bener jahil dan bandel banget. Itu tuh biasanya kalau misalnya mereka udah bener-bener kelahi banget kan, tahu kan ngambek anak kecil kadang kalau dicubit sedikit tiba-tiba suka ngadu, "Bunda aku dicubit." Aku biasanya kalau Halo semuanya, selamat datang di The Parent Story Podcast, podcast persembahan Parent Story yang akan membahas segala sesuatu mengenai parenting. Kali ini bersama saya Syahna Suartono yang akan menjadi host Anda di episode kali ini. Dan di episode ini kita akan membahas mengenai persaingan antara kakak dan adik. Nah, seperti yang kita ketahui, saat di dalam sebuah keluarga terdapat 2 anak atau lebih, pastinya kompetisi antar saudara atau sibling rivalry itu mungkin banget terjadi. Nah, kakak dan adik nih mungkin akan merasa saling iri, cemburu, hingga timbul rasa persaingan untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, kira-kira apa saja yang dapat menjadi penyebab adanya persaingan antara kakak dan adik? Dan sebenarnya bagaimana nih caranya agar moms dapat mengatasi situasi persaingan ini agar tidak berlanjut ke depannya? Bersama saya sudah hadir bintang tamu kita, ada Danesha Juzar, ibu dari 3 orang anak dan juga founder productivemamas.com. Halo. Hai. Dan juga bergabung bersama kita ada Ilma Rineta, ibu dari 4 anak dan juga founder dari Ume Asia. Halo. Ilma. Hai. Serta ada satu lagi penyanyi sekaligus social media influencer dengan 2 anak yaitu Nindi Ayunda. Halo. Hai, apa kabar nih semuanya? Terima kasih ya udah datang dan udah hadir di podcast Parent Story. Nah, kita akan sharing-sharing nih ya mengenai persaingan antara kakak dan adik. Nah, sebelum kita memulai gitu ya lebih lanjut, mungkin boleh diceritain dulu nggak sih mengenai anak kalian masing-masing? Mungkin dimulai dari Danes terlebih dahulu. Oke, hai, aku Nisha. Anak aku ada 2, satu Aldio usia 7 tahun, laki-laki, terus ada, kok 2 anakku 3, maaf ya anak 3. Yang ketiga, soalnya yang ketiga tuh masih bayi. Oh, jadi nggak kehitung. Jadi lupa, mohon maaf ya. Oke, agak-agak lupa ya. Padahal hamilnya 9 bulan dia, tapi lupa. Iya, mohon maaf nih, masih suka gitu, aku sering banget ditanya anaknya berapa, terus jawabnya 2. Ya pokoknya anakku yang 2 pertama laki-laki 7 tahun, terus 3 tahun, dan baru melahirkan 1,5 bulan perempuan, alhamdulillah gitu sih. Oke, 3 anak ya. Oke, kalau gitu dari Ilma boleh diceritain nggak anaknya ada berapa, masing-masing jarak umurnya berapa? Oke, alhamdulillah aku dikarenakan 4 orang anak. Anak pertama aku itu perempuan namanya Naira, usianya 7 tahun. Kemudian anak kedua aku, Renzo, itu usianya 6 tahun, tanggal 3 Juli besok. Terus udah gitu yang ketiga dan keempat, itu usianya 4 tahun dan 3 tahun. Nah yang ketiga sama keempat jaraknya benar-benar cuma setahun. Wow. Mepet ya, luar biasa. Mepet banget usianya, deket banget. Deket banget. Nah nanti kita akan ngomongin repotnya gimana tuh kalau deket-deket gitu. Selanjutnya, oke, kita akan ke Nindi. Nindi anaknya boleh diceritain ada berapa dan usianya jaraknya berapa jauh tuh, berapa tahun? Anak aku paling sedikit kayaknya di antara berdua. Anak aku 2. Ilma itu rekor itu. Ilma itu umurnya lebih muda dari aku tapi anaknya 4. Luar biasa ya produktivitasnya. Aduh. Jadi kalau aku yang pertama umurnya sekarang nanti September nanti udah 8 tahun. 8 tahun. Yang kedua itu nanti di bulan Oktober 4 tahun. Jadi jaraknya itu 4 tahun. Jaraknya 4 tahun, oke. Nah kalau gitu aku akan ke yang anaknya paling banyak dulu gitu ya, karena penasaran. Di rumah nih, Ilma kan ada 4 anak nih. Pernah nggak sih menyadari ada sibling rivalry di antara mereka gitu untuk mendapatkan perhatian ibunya? Tentunya menyadari yang namanya persaingan antara kakak dan adik tuh pastinya terjadi. Apalagi usia anak aku tuh jaraknya deket-deket semua. Jadi pasti terlihat lah rasa
kecemburuan gitu. Ya pasti ada gitu ya. Contohnya ya small thing sih sebenarnya, kayak misalnya seperti apa tuh? Kayak aku lagi peluk kakaknya gitu, yang satu tiba-tiba suka jealous pengen dipeluk juga, atau enggak yang satu misalnya lagi diajak pergi belanja padahal sebenarnya kan dijemput pulang sekolah gitu ya, tiba-tiba dia ngeliatnya kok aku di rumah nggak diajak, ya kadang-kadang ada yang kayak gitu. Terus habis itu juga paling kalau misalnya lagi kasih reward sih, ngasih reward misalnya kayak lagi ada nilai yang bagus, aku bilang good job, yang satu jealous, kayak gitu-gitu aja sih, yang hal small thing aja. Apakah itu bikin mereka, itu kan sampai sekarang kamu ngelihatnya jealous aja gitu, pernah nggak mereka beneran sampai cekcok antar satu sama lain? Ya cekcok ya pasti ya, yang namanya cekcoknya, tapi dalam arti bukan berarti yang serius gitu loh, paling ya ngerengek manja aja, kok Bunda enggak sih, kok ini enggak, kayak gitu aja sih sebenarnya, kayak lebih manja aja gitu loh. Bunda dari mana, kok nggak diajak, atau kayak aku lagi meluk yang satunya, tiba-tiba yang satu ngomong kayak, oh aku nggak dipeluk, kayak gitu sih. Aduh, pasti ya kalau ada 4 gitu. Nah, tapi kalau mungkin dari Nindi aku penasaran, karena jaraknya kan 4 tahun sebenarnya, agak lumayan lah ya itu dijarakinnya cukup jauh gitu. Nah, itu gimana? Apakah dia udah tahu kalau itu adiknya atau masih ada perselisihan? Untuk karena aku yang pertama kan anaknya laki-laki, jadi mungkin pada saat punya Abi, anakku yang pertama namanya Abi, itu dia tuh emang apa-apa tuh sama aku terus gitu loh. Jadi kalau bangun tidur, kalau nggak ngeliat muka aku bisa marah. Jadi aku dulu tuh sering banget kayak, mungkin bisa dikatakan dibully sama anak sendiri. Kalau nggak ada kita, nggak cuma ngambil minum doang, bangun tidur, itu bisa kayak dipegang tangan, kita berdiri berdua, karena itu hukuman dari dia buat aku. Nah, semenjak dari situ aku ngerasa kayak, oh berarti Abi ini terlalu deket banget ya. Nah, pada saat anak kedua, itu lagi hamil tuh proses itu aku pelan-pelan kasih tahu, tapi dia senang banget, senang punya adik gitu. Terus ternyata yang tadinya apa-apa minta digendong dan sampai sekarang masih suka pegang perut aku untuk tidur. Tapi pada saat perut aku besar karena lagi hamil, jadi kasih tahu jangan pegang karena sakit gitu, misalnya kasih tahu, ngerti. Nah, terus pada saat udah lahir itu mulai udah tetap sayang apa segala macam, tapi di saat sekarang yang kayak mungkin karena adiknya udah lumayan besar kan, udah bayi lagi, nah mulai ada melihat kayak berantem kecil lah, small thing sih, karena nggak yang ini juga. Jadi kalau beli apa-apa harus 2. Jadi yang misalnya kalau aku membeli barang laki-laki dan perempuan, tapi ternyata adiknya pengennya barangnya laki-laki juga, gambar yang superhero, nggak mau yang princess. Nah, satu ketika tiba-tiba adiknya ini dikasih minta beliin jam yang apa sih, aku juga nggak ngerti lah apa itu namanya, frozen Aimo ya, Bu. Aimo. Oh, Aimo. Nah, beneran kan gue nggak ngerti tuh, yang dia lebih hafal. Nah, jadi jam Aimo itu udah dibeliin 2, jadi sama-sama. Pas tiba-tiba adiknya minta yang ada frozen. Nah, aku kan nggak mau dong beliin, pertama harganya udah juga mahal, terus udah gitu dia belum ngerti juga gunainnya. Tiba-tiba mbak aku bilang, ibu beliin aja yang bohong-bohongan, dibeliin dong. Ternyata abinya pulang sekolah langsung marah, oh my god, what's this? Katanya langsung marah gitu, kok adiknya dibeliin sedangkan dia enggak gitu loh. Jadi dia Aimonya adik itu lebih di atasnya dia gitu loh, padahal itu mainan yang bohong-bohongan gitu loh. Jadi semenjak dari situ aku ngelihat berarti apa-apa harus bareng, harus sama. Terus dia selalu bilang, oh ibu kalau sama adik bilangnya ibu sayang adik, Mas Abi aja ya, jangan bilang sayang adik. Aduh. Tapi basically sih sebenarnya mereka namanya anak-anak sih saling sayang sih. Cuma kalau berantem gitu small thing lah itu. Biasa lah ya. Nah, kalau gitu aku penasaran juga dari Danesha gimana? Karena kan kalau si
kecil banget nih, si kecil masih bayi banget nih, si bayi ini belum bisa berinteraksi sama dua kakaknya. Kalau dua kakaknya sendiri tuh gimana? Ya, aku juga jaraknya mirip tadi sama Mbak Nindi kan, beda yang pertama kedua 4 tahun, terus sama yang kecil 3 tahun, jadi agak jauh-jauh. Malah kalau yang pertama sama kedua kan laki-laki, dan karakternya, tadi aku sempat cerita sedikit juga ya, karakternya beda banget. Si kakak itu juga yang dulu kan berdua selalu sama aku, terus anaknya tuh cenderung walaupun laki-laki tapi cukup nurut dan agak inilah, nggak terlalu rusuh gitu lah. Yang kedua tuh karakternya strong willed banget, agak keras gitu. Jadi pertama-pertama tuh justru dulu setahun pertama justru kakaknya nggak jelas sama adenya, tapi justru begitu adenya makin gede, dia itu yang kayaknya perlu attentionnya lebih banyak gitu. Jadi dia yang malah suka agak kasar gitu kayaknya. Dulu tuh kalau berantem, makanya aku bilang anak kedua tuh udah mau udah stres banget karena mereka laki sama laki berantemnya bener-bener tonjok-tonjokan, pukul-pukulan dan guling-gulingan, di mana lempar-lemparan bantal dan segala macam. Aku tuh kayak aduh capek banget. Cuman ternyata memang kan mereka berantem itu biasanya kalau anak berantem itu ya perlu attention dan perlu penyaluran energi lebih gitu kan. Jadi ya setelah aku mau tahu gitu ya aku lebih ekstra ke adeknya. Maksudnya kedua-duanya, tapi maksudnya lebih equal gitu lah. Tadinya mungkin aku nggak terlalu notice, adeknya ini perlu attention lebih, perlu ngobrol, perlu apa segala macam. Karena aku pikir masih kecil lah, mungkin kakaknya kan yang udah lebih banyak aktivitas. Ternyata pas melihat karakternya yang berbeda banget itu, yang kecil itu aku harus lebih banyak kayak one-on-one time-nya justru, dan aku menjelaskan ke kakaknya juga sih memang perbedaan karakter itu, cuman sekarang udah jauh lebih mending banget setelah memahami si perbedaan karakter dan punya peraturan sih juga ya, rules-nya. Aku karena mereka cowok sama cowok, jadi kalau berantem aku biarin, mereka harus selesaiin sendiri, tapi ada batasannya ya. Mungkin kalau sudah tidak boleh menyakiti, maksudnya yang sampai misalkan lempar barang atau apa kan tuh bahaya, tidak boleh berbahaya, tidak boleh ini. Jadi kalau mereka lagi berantem, silahkan berantem, masuk kamar, mama nggak mau denger, selesaiin sendiri. Tapi selama itu nggak berbahaya gitu. Tapi kalau udah berbahaya, aku berhentiin sih biasanya di tengah-tengah. Dilerai lah ya gitu. Tapi kalau dari cerita semuanya pasti agree kalau sebenarnya persaingan antara kakak dan adik itu adalah sesuatu yang wajar ya kan, karena itu terjadi terus gitu. Nah tapi gimana sih kalian menyikapinya gitu? Karena kan ini pasti membutuhkan pengertian, apalagi terhadap karakter yang berbeda-beda, dengan umur yang berbeda-beda, pastinya mereka juga development-nya kan beda-beda tuh. Nah sejauh ini apa aja sih yang dilakukan, mungkin dari Danesha dulu kali ya? Ya, melanjutkan yang tadi mungkin aku juga ada cerita sedikit kan. Kalau aku sih yang penting tadi sih peraturan, mereka tahu batasan-batasannya di mana ya itu tadi tidak boleh menyakiti, terus mungkin kata-kata kasar kayak gitu-gitu juga off limits ya. Terus mungkin karena mereka cowok sama cowok sih aku biarin, tapi ini kan adiknya perempuan, jadi ada peraturan baru ya, maksudnya terus masih bayi banget. Jadi aku briefing lagi, mungkin kalau yang kalian lakukan selama ini tidak bisa dilakukan kepada adik walaupun adik sudah besar gitu. Jadi, terus pas kemarin baru mau punya adik lagi, aku juga menjelaskan sih bahwa punya bayi itu perhatiannya akan terpecah, aku akan nyusuin, misalkan nempel segala macam. Jadi mereka harus sibuk berdua. Kalau aku menanggulanginya tadi lumayan efektif dengan mereka tahu peraturan itu. Kalau sudah keluar dari batas ya harus agak lebih keras dan terus diulang lagi sih, briefing and role playing itu penting banget kalau untuk anak-anak. Oke, kalau gitu dari Ilma gimana kalau cara untuk benar-benar bisa mengerti dan menanggulangi pertikaian mereka nih? Untuk menanggulangi pastinya kita harus bersikap adil ya. Adil itu harus kita biasakan itu dari mereka sudah bisa memahami, itu udah harus mulai diajarin gitu loh, karena kalau nggak adil nanti yang ada timbul rasa seperti itu kan. Terus udah gitu juga kalau aku pasti selalu berusaha mengajarkan mereka untuk selalu respect each other.
Jadi harus bisa mereka harus memahami memang kakaknya itu lebih besar, paling besar gitu loh. Kakaknya juga tahu ini adiknya gitu, jadi sama-sama respect. Dan contohnya kayak apa ya, simple sih, small thing. Kayak misalnya mereka melakukan sebuah kesalahan atau kayak gimana, aku biasanya nggak pernah marahin mereka di depan semuanya. Jadi aku bawa mereka ke kamar, aku omongin baik-baik gitu loh. Terus abis itu juga harus selalu memuji. Jadi kalau misalnya memang mereka lagi melakukan sesuatu yang baik, selalu rajin lah mengucapin buat mereka sama-sama senang gitu loh. Jadi semuanya nggak ada yang berpikiran untuk bersaing atau gimana. Jadi benar-benar support each other gitu. Sama dari kecil juga harus mengatasi konflik secara mandiri gitu loh. Jadi kalau misalnya, apalagi terutama anak aku yang ketiga dan keempat tuh kan usianya jaraknya dekat, paling sering kelahi ya, anak laki tahu sendiri bener-bener jahil dan bandel banget. Itu tuh biasanya kalau misalnya mereka udah benar-benar kelahi banget kan, tahu kan ngambek anak kecil, kadang kalau dicubit sedikit tiba-tiba suka ngadu, bunda aku dicubit. Aku biasanya kalau misalnya kayak gitu aku langsung turun tangan. Tapi kalau misalnya mereka udah mau main punch, udah mau mulai kasar atau gimana, itu baru aku turun tangan. Jadi aku berusaha untuk mengajarkan mereka berusahalah menyelesaikan masalah secara cara mereka gitu loh, dengan usaha mereka masing-masing sih. Gitu. Kalau udah kepepet baru nyemplung gitu kali ya, Ilma ya. Iya, harus kayak gitu, karena kalau enggak apa-apa dia dikit bunda, dikit minta bunda, tolong apa kayak gitu, minta tolong. Jadi ada baiknya, jadi harus dan itu proses ya, nggak bisa langsung instan mereka bisa kayak gitu, nggak mungkin, semua kan pasti butuh proses gitu. Nah, dan itu menurut aku merupakan salah satu proses aja sih gitu. Baiklah, kalau dari Nindi gimana caranya untuk menyikapi gitu kalau mereka tiba-tiba rusuh sendiri? Apa ya? Sebenarnya ini kita kan, kita masih kayak aku sendiri masih jadi ibu baru ya. Masih banyak banget yang harus digali, belajar, dan kadang kan kita melatih rasa sabar atau cari ilmu tentang menjadi orang tua itu kan nggak sekali jadi gitu loh, dan itu harus kan ngobrol sama orang atau misalnya baca-baca sesuatu. Aku sih sering banget kayak yang baca-baca yang entah di Google, entah kayak sekarang di Instagram kan banyak banget tuh yang kayak dari rangkuman-rangkuman psikolog gitu loh. Jadi kalau aku sih sendiri menanggapinya bertanggung jawab aja sih. Misalnya kalau Abi misalnya mengganggu adiknya, misal gitu. Atau misalnya Abi mengambil mainan, contohnya iPad gitu loh, mengambil iPad. Nah, pada saat nanti adiknya ngambil punya Abi, harus mau juga gitu loh. Jadi jangan tiba-tiba kalau dia boleh, adiknya nggak boleh gitu loh. Karena yang hal seperti itu aku ajarkan, itu harus adil. Jadi segala sesuatu itu kalau kita melakukan sesuatu, adik kamu juga bisa. Nah, cuma penting caranya tidak boleh dengan kasar gitu loh. Karena kadang-kadang ya awalnya bercanda sepele. Karena bercanda nanti tiba-tiba jadi buyar gitu loh. Awalnya bercanda-bercanda. Nah, kalau aku biasanya kalau masih aku anggap ya udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Cuma kalau udah yang terlalu ekstrim, karena kan adiknya perempuan, nah itu baru dikasih tahu kalau bagaimanapun ini adiknya perempuan dan dia belum ngerti, malah adiknya kan kepengen banget kayak Mas Abi. Jadi kayak aku memberi apa ya, kayak omongan ke dia tuh, Mas kamu itu tuh role modelnya adik lu, kamu loh gitu. Harus kasih contoh yang baik ya. Kamu tuh ini idolanya dia banget. Kamu harus sayang gitu loh, kamu harus sayang.
kamu itu idolanya gitu loh. Jadi dia karena adiknya suka banget pakai baju kaos atau apa segala macam, bekasannya emasnya yang masih kecil-kecil zaman dulu itu masih dipakai. Jadi itu aku kasih tahu dia kalau adik kamu tuh sayang loh sama kamu, jadi kamu juga harus sayang sama adik kamu. Nah tapi kayak waktu tiba-tiba kalau aku pernah kayak lagi jalan tiba-tiba adiknya lagi disapa sama orang, dianya marah. Jadi kayak disapa sama orang, lucu banget gini-gini misalnya gitu. Terus dia, ih kamu siapa? Kamu siapa gitu? Kalau dia yang marah. Jadi sebenarnya anak itu memang harusnya dibiarkan, harus rasa percaya mereka akan mampu melakukan itu. Cuma memang tetap harus diperhatikan gitu, diperhatikan dari jauh aja. Jadi jangan terlalu hands on, genggamnya secara utuh gitu loh. Oke. Kadang-kadang mereka butuh untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri ya, dan kita yang maunya mereka mandiri gitu, dan bisa untuk pas dewasa nanti pastinya bisa untuk kemana aja di dalam satu masyarakat ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dari tadi kan sebenarnya kita ngomongin memang itu adalah hal yang biasa gitu, dan ada beberapa tips juga untuk kita bisa menanggulangi perkelahian atau perselisihan antar saudara. Tapi kalian nih udah menyiapkan belum sih untuk mereka nanti kan pasti tumbuh bersama dengan saudara itu berbeda dengan tumbuh sendiri gitu. Nah, secara mentalitas kan pastinya ada rasa kompetitif tuh di situ. Apakah udah diarahkan ke arah mana gitu? Atau aku boleh tahu nggak sih riset yang udah kalian lakukan selama ini gitu? Apalagi dengan adanya saudara gitu, pasti kan akan berbeda sedikit mentalitasnya dibanding anak yang benar-benar fokus satu aja. Gimana? Sejauh ini risetnya bagaimana yang disiapkan sampai mereka nanti dewasa? Mungkin dari Nindi terlebih dahulu. Karena aku punya, maksudnya aku bersaudara berlima. Aku kebetulan perempuan sendiri. Jadi kakak-kakakku 3 cowok, adikku 1 cowok. Jadi memang dari situ aku melihat untuk aku menghadapi untuk ke anak ya. Jadi aku lihat mungkin pada saat aku sendiri tuh aku perempuan sendiri, aku bisa ngelit itu semua. Maksudnya kayak keputusannya ada di aku gitu loh. Sedangkan kakak-kakakku bertiga berantem terus misalnya. Dari atau apa segala macam. Nah pada saat aku punya anak, aku ngelihat kan karena memang kebetulan anakku 1 laki-laki dan perempuan. Dua-duanya bintangnya sama. Tapi karakternya berbeda banget. Jadi pada saat aku mencoba untuk memahami how to handle ininya dia ya, emosionalnya dia pada saat untuk problem solve-nya itu Abi beda, Kanara beda. Jadi pada saat kalau nanti tadi pertanyaan apa kalau nanti besar ya? Maksudnya diarahkannya ke arah mana gitu. Karena kan competitiveness tuh berbeda-beda tuh. Kalau biasanya sih ngelihat kalau ada sibling rivalry itu biasanya competitiveness-nya lebih keluar tuh dibanding anak yang tunggal. Tapi kan ada downside-nya juga di sibling rivalry itu. Nah, harus dikasih ini sih, karena dua-duanya itu spesial. Intinya adalah mereka itu spesial. Maksudnya dua-duanya tidak dengan satu atau yang satu spesial, dua-duanya itu memiliki kemampuan yang sama, walaupun field-nya berbeda gitu ya. Gitu loh. Jadi bagi aku kasih sesuatu yang kayak kamu bisa, kamu juga bisa gitu loh. Jadi itu aja sih. Kadang memang memuji itu kan mungkin kadang-kadang kita sebagai orang tua suka. Kalau itu ternyata itu memang penting banget gitu. Penting, dan aku memang orangnya sangat takut dengan menghadapi, apalagi misalnya kayak anak baru masuk sekolah tuh, aku tuh takut dia nanti sekolah gimana ya, ini aku tuh punya rasa parno sendiri. Jadi aku tuh nanya, kamu happy nggak gitu. Jadi itu ya kayak, dan akhirnya pada saat aku dengarkan ternyata dia fine kok dan dia happy gitu loh, yang seperti itu. Jadi hal-hal itu yang tadinya aku selalu ada di kepala aku, karena aku orangnya panik dan aku kayak ketakutan sendiri, dan ternyata dia bisa mandiri gitu. Karena aku melihat dari Abi sama adiknya lebih mandiri adiknya. Karena kalau aku benar-benar ya itu tadi, karena anak pertama terus sudah itu sama aku gitu. Jadi benar-benar 4 tahun itu benar-benar banyak hal yang kita lakukan bersama lah gitu. Tiba-tiba ada adik,
jadinya berubah gitu. Malah yang perempuan malah santai, cuek. Jadi kayak harus sama aku gitu loh. Jadi itu yang memang dia harus ada beberapa karakter anak-anak itu yang dia harus lebih spesial diperhatikan. Ada yang enggak gitu. Ada yang beda-beda ya. Beda-beda. Nah itu. Iya, berarti fairness-nya tuh bagaimana karakter mereka masing-masing juga ya, bukan fair berarti 50-50 gitu ya. Ya. Oke. Kalau gitu dari Danesha gimana strateginya tuh kalau membesarkan anak yang memang punya banyak saudara gitu? Tadi aku setuju banget sih sama Mbak Nindi, karena emang anakku juga karakternya beda banget, jadi aku juga memperlakukannya beda, jadi adil tapi berbeda gitu melakukannya ya gimana ya menjelaskannya. Tapi kalau masalah kompetitif tadi sih, iya kelihatan banget ya model cuma sekedar kayak, terutama laki sama laki ya, kalau aku perhatiin mereka misalkan lari terus kalah, marah yang satu, sekedar dari hal sekecil itu yang kayak gitu-gitu dari situ, tapi juga jadi bisa pembelajaran sih bahwa aku mengajarkan mereka kalau dari hal yang kayak kompetisi atau yang kayak begitu-begitu tuh kalau kita berusaha semaksimal mungkin, cuman memang hasilnya kalau memang kamu kalah atau menang itu nggak apa-apa gitu. Itu tuh dari kecil aku terapin banget karena awal-awal tuh upset banget anaknya kalau misalkan kalah dan harus begini harus begitu gitu. Jadi menerapkan itu, terus juga menjelaskan ke mereka bahwa setiap anak tuh berbeda ya, setiap anak tuh unik, punya kelebihannya masing-masing gitu. Nggak harus misalkan yang adiknya pintar lari tapi kakaknya pintar menghafal gitu, misalkan aku bilang itu bukan persaingan yang terkali, memang setiap orang sudah diciptakan berbeda-beda. Itu aku sering banget sih ngejelasin karena memang kompetitif itu nyata sih, mereka sering banget kan? Kalau kita kayak main game terus tiba-tiba adanya salah jawab, ya iyalah kan pengetahuannya juga beda umur juga, cuman aku bilang ya memang berbeda gitu setiap anak. Cuman kalau yang kecil belum ngerti ya. Kalau yang gede yang 7 tahun udah lebih paham, cuman yang kecil memang belum. Cuman aku juga berusaha mengulang-ulang itu sih masalah si kompetitif itu karena makin gede takutnya makin parah kalau kita nggak biasain dari kecil. Tapi alhamdulillah sih kalau yang gede udah mulai ngerti bahwa ya sudah kalau memang kalah harus diterima gitu. Cuman mencoba memang tetap harus maksimal. Dari aku itu sih. Oke. Kalau dari Oma gimana nih strategizing-nya? Strateginya sih yang pasti harus selalu sabar kasih pengertian gitu loh masing-masing, karena biar gimana pun kan mereka bersaudara dan kedepannya mereka tuh akan saling membantu support kan. Jadi kalau buat aku ya cara yang paling aku adalah dengan banyak memberi mereka ini aja sih masukan bahwa ya harus sama-sama support, ya harus banyak sabar aja sih intinya gitu strateginya gitu. Paling karena karakter kan beda-beda gitu ya. Kalau yang perempuan itu untungnya karena aku adalah perempuan, jadi dia lebih ngayong gitu loh. Jadi dia benar-benar kadang aku ngeliatnya kayak aduh kok udah dewasa banget nih anak gitu loh, karena kadang yang jadi pemisah dari setiap perkelahian dari 3 laki-laki ini adalah kakak perempuannya gitu. Aku juga ngerti kenapa, tapi karena mungkin dia anak pertama ya, dia lebih peka, lebih dibilang banyak orang juga. Aku sama keluarga, sama suami aku tuh selalu berusaha fair dalam arti biarpun dia adik, kalau dia kakaknya salah, kakaknya harus minta maaf gitu loh. Jadi ya itu aja sih paling intinya, harus banyak sabar, sama-sama saling support, karena biar gimana pun pasti yang namanya perselisihan pasti akan terjadi. Apalagi jaraknya deket-deket gitu. Jadi kalau kuncinya adalah sabar. Coba sabar bisa dijual gitu ya. Sabar dan support selalu. Sabar dan support, sama-sama support sadar aja sih gitu. Baik. Oke, nah kalau gitu aku pengen tahu juga gimana sih caranya kalian menghindari gitu biar mungkin tips and triknya. Apa tips and triknya untuk menghindari adanya persaingan antara kakak dan adik ini? Tips siapa dulu ini?
Nindi dulu deh, Mbu. Oh ya, oke, Nindi dulu. Lagi mencerna tips and trik. Untuk menghindari adanya persaingan yang mungkin bisa dibilang cukup parah gitu ya. Kalau misalnya kayak cuman marah-marah doang kan mungkin itu biasa gitu. Cuma kalau sampai tiba-tiba ada pergulatan terjadi. Biasanya itu pergulatan itu akan terjadi itu di saat kita dewasa. Kalau menurut aku ya. Aku gini loh, di saat mereka anak-anak itu, mereka itu kan memorinya itu merekam segala sesuatu yang baik dan yang tidak gitu loh. Jadi pada saat dia nanti besar, dia memikirkan sesuatu yang hal-hal yang dulu, karena gini loh, kita tidak bisa menyamakan semua orang tuh untuk menghapus semua memori itu bisa sama gitu. Rasa orang itu pasti beda-beda gitu. Jadi orang yang mungkin bisa sebentar memaafkan apa segala macam, tapi apabila terjadi misalnya kayak yang salah satu orang tua yang terlalu misalnya merasa kayak yang diagung-agungkan anaknya cuma satu, seolah-olah yang satu seperti anak tiri atau seperti kayak kamu tuh yang nggak kayak kakak kamu gini. Nah itu akan terbawa nanti sampai besar gitu loh, sehingga nanti dia akan menjadi dendam. Dan dendam itu bisa diaplikasikan dengan macam-macam gitu loh. Entah pertama mungkin dengan dia dengan in a good way-nya mungkin dia bisa membuktikan pada saat dewasa dia menjadi sukses gitu loh. Tapi kalau yang jeleknya kan kita nggak pernah tahu, karena bagaimanapun itu semua tuh dipupukkan dari kecil gitu loh. Makanya sebenarnya segala sesuatu, kalau aku sih cuma mikir gini doang sih, kita orang tua ini kan belajar. Belajar itu nggak pernah nggak akan pernah selesai, karena menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Banget. Tapi kita bisa belajar dari hal yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, atau yang pernah kita alami. Yang aku tanya, zaman dulu mungkin kita sama orang tua tuh dekat, tapi punya gap. Benar nggak? Zaman dulu. Tapi yang aku rasain, maksudnya gini loh, kita melihat orang tua tuh dalam sosok yang kayak kita ketakutan gitu. Tapi kalau anak sekarang, kita tuh bisa lebih bonding kayak apa gitu. Beda sama orang-orang tua dulu. Nah, karena itu yang membedakan zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, pada saat akhirnya itu bisa ada baik buruk, ya takutnya nanti kalau kita terlalu dekat dia bisa semena-mena sama kita. Tapi kalau ternyata kita dengan baik, kita bisa menjadi yang jelek pun dia bisa cerita apapun itu. Oke, kalau gitu mungkin nah kalau gitu mungkin untuk menutup juga aku penasaran nih, karena kalian semua kan punya anak cukup banyak gitu, maksudnya lebih dari satu, dan mempunyai karir juga. Boleh nggak kasih tahu tips and triknya gitu biar kalian tuh bisa mendapatkan quality time terus sama anak, tapi juga tetap bisa melakukan pekerjaan yang pekerjaan yang memang kalian lakukan setiap harinya gitu. Mungkin dari Danisha terlebih dahulu. Ya, kalau aku sih juga punya schedule, walaupun mungkin gak se-strict Ilma. Cuman aku punya schedule untuk... Tanya tumbuh aku se-strict apa dalam waktu. Nah iya, aku gak se-strict dia. Aku kayak, aku gak se-strict dia, tapi emang punya jadwal itu ngaruh banget sih di pembagian. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu yang lain, karena jujur dulu pas baru anaknya satu kan masih struggling, belum ngerti gimana-gimana, aku lumayan lulus. Jadinya malah capek sendiri gitu, karena kita gak ada waktu buat diri sendiri, gak ada waktu untuk ngerjain yang lain, gak ada waktu apa. Jadi selain schedule buat aku juga punya schedule buat anak-anak kan. Baik. Jadi misalkan kalau anak yang umur 7 tahun kan udah bisa kita sama-sama diskusi membuat schedule-nya dan segala macam. Cuman kalau yang kecil 3 tahun belum ngerti, itu schedule-nya dalam bentuk gambar gitu. Jadi dia tahu kayak ada gambar jam, terus kayak ada gambar misalkan mandi, makan. Terus kalau ada gambar misalkan aku mau kerja tuh kayak gambar kayak ibu-ibu di laptop gitu atau apa. Aku kadang nerapin aku kan taruh saya, kalau enggak tuh kan maunya nempel kan. Pasti kan glendot gitu kan. Terus-terusan. Jadi kayak di waktu yang ini kamu main sama kakak atau kamu main sendiri kalau ini, atau misalkan screen time atau apa. Ini waktunya mama bekerja gitu. Awal-awalnya emang susah sih dia mengerti itu gitu. Cuma lama-lama sih lumayan sih karena udah kebiasaan. Jadi
bisa punya waktu itu. Kalau waktu me time juga termasuk di situ dan juga kerja sama suami ya, sama orang rumah dan sama suami juga. Kalau memang kita harus mengkomunikasikan dengan baik sih sama mereka, mungkin waktu segini nih gue perlu me time, waktu segini gue perlu kerja, atau ini lo quality time dong sama anak-anak atau semacam kayak gitu. Perlu komunikasi yang baik sih. Intinya perlu jadwal yang memang harus dibiasakan setiap harinya sehingga mereka juga bisa tahu kalau itu rutinitas mereka ya. Kalau dari komunikasi seperti apa? Distrik Batu. Dari aku ya? Dari aku kan? Ya. Oke, kalau dari kalau dari aku sendiri yang terpaling penting adalah harus selalu berkomunikasi, harus selalu update, harus selalu bertanya kira-kira apa yang mereka rasakan, kira-kira apa yang mereka inginkan gitu loh. Contoh misalnya mereka udah terlalu jenuh dengan apa yang aktivitas yang mereka jalankan, itu kita harus memberikan mereka reward. Rewardnya dalam arti apa? Misalnya gini, memang waktunya bisa membagi waktu. Misalnya kalau misalnya kita ingin pergi berlibur, kalau udah tahu jadwal mereka tanggal mereka libur, kita harus mengosokkan waktu untuk quality time sama mereka semua. Gitu. Jadi benar-benar meluangkan waktu. Terus habis itu juga cara lain juga kita harus bisa meluangkan penting banget. Kayak misalnya makan malam di meja makan gitu. Fungsinya apa? Balik lagi untuk berkomunikasi gitu. Jadi itu bagian dari langkah untuk kita berkomunikasi dengan mereka dan quality time sama mereka. Quality time ya, harus diluangkan waktunya. Gitu. Rutin dilakukan, nggak boleh dilewatin sama sekali. Oke, kalau dari Nindi terakhir? Kalau aku sih karena kalau untuk masalah pekerjaan, tadi nanya pekerjaan dulu kan? Gimana cara membagi waktunya dan gimana caranya untuk mendapatkan quality time bersama dengan keluarga? Yang di kerja, itu kan kebetulan memang kan waktunya tuh yang nggak terlalu banget ya. Jadi misalnya kayak jamnya tuh udah aku kerjanya misalnya sore gitu. Jadi misalnya aku pagi-pagi tuh masih bisa kayak beberapa acara, misalnya ada abi di sekolahnya ada acara atau masih bisa kayak jemput atau antar gitu loh. Harus ada ya namanya kan PTA gitu. Jadi misalnya masih ada ikutin kegiatan-kegiatan sekolah sehingga nanti setelah itu baru melakukan pekerjaan. Yang kayak gitu. Nah, kalau untuk abis, kalau karena yang baru sekolah, yang benar-benar sekolah kan anakku baru mau kelas 3 sekarang, jadi yang benar-benar baru ngerasain sekolah itu kan abi. Jadi memang gitu kalau kayak antar jemput atau kayak kita datang ke sekolah yang benar-benar ikut kegiatan dia itu dia senang banget gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu kita kerja, aku kerja nggak ada masalah gitu loh. Dan dia selalu tujuannya bekerja. Tapi kalau misalnya untuk quality time, ya biasanya sih di rumah ya, karena aku memang anaknya juga jarang nge-mall. Nggak begitu jarang bawa anak ke mall, dan karena memang anakku dua-duanya tuh lebih suka di rumah. Jadi pernah liburan baru nyampe di mall minta pulang. Jadi gara orang. Jadi aku juga capek. Mendingan kita di rumah aja deh. Jadi memang sebenarnya memang anaknya suka di rumah. Jadi kayak hal-hal kecil cuma kayak di kamar atau segala macam itu udah main bareng. Karena kebetulan anak-anak aku sampai sekarang hampir 90% masih tidur sama aku. Jadi itulah kadang ngobrol, nonton apa segala macam. Kalau misalnya kayak kita kayak ada jam-jam tertentu atau weekend atau apa, nggak harus selalu seperti itu. Jadi lebih fleksibel tapi tetap selalu meluangkan waktu untuk ngobrol dan berkomunikasi sama mereka ya. Baiklah, terima kasih banyak semuanya. Itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan para ibu hebat. Ada Danesha Juzar, ada Ilma Rinata, dan Nindya Yunda. Semoga dapat bermanfaat untuk para moms. Dan jangan lupa juga nih, untuk para moms yang juga mengalami hal yang sama gitu ya, seperti Danesha, Ilma, dan juga Nindi, mungkin bisa langsung mendengarkan podcast ini untuk mendapatkan informasi seputar parenting. Karena parents ini bisa langsung mengakses ke website atau apps Parent Story dan klik laman Journey. Karena Parent Story menyuguhkan banyak sekali informasi mengenai parenting, dimulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, bermain, dan aktivitas anak. Lalu ada juga karir dan keuangan,
gaya hidup hingga edukasi. Dan jangan khawatir karena semua artikelnya terpercaya dan bersumber langsung pada pakarnya. Jadi selamat membaca ya, parents. Thank you for listening to our podcast. See you on the next episode dengan pembahasan yang pastinya nggak kalah seru. Saya Syahna Suartono, pamit. Bye-bye.